Peristiwa 1965 hingga 1966 di Indonesia adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah bangsa. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, yang saat itu merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok, runtuh dalam waktu singkat. Tapi tahukah kalian, meski PKI memiliki hubungan ideologis dengan Uni Soviet dan Tiongkok, kedua negara itu tidak memberikan bantuan signifikan saat PKI paling membutuhkannya. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita telusuri faktanya. Peristiwa 1965 hingga 1966 di Indonesia, yang berujung pada kehancuran Partai Komunis Indonesia, adalah periode yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, baik domestik maupun internasional. Meskipun PKI memiliki hubungan ideologis dengan Uni Soviet dan Tiongkok, bantuan yang signifikan dari kedua negara tersebut tidak datang pada saat kritis tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. 1. Kondisi politik internasional yang terpecah. Pada pertengahan tahun 1960-an, dunia berada dalam dinamika perang dingin, di mana dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet, bersaing dalam ideologi, ekonomi, serta pengaruh geopolitik. Namun, di dalam blok timur sendiri, terjadi perpecahan besar antara Uni Soviet dan Tiongkok yang secara langsung memengaruhi respons mereka terhadap situasi di Indonesia. 1. Perpecahan Sino-Soviet. Sejak akhir tahun 1950-an, hubungan antara Uni Soviet dan Tiongkok mengalami keretakan. Dua negara ini, yang sebelumnya menjadi pemimpin gerakan komunis global, mulai bersaing dalam menentukan arah perjuangan komunisme internasional. Uni Soviet, di bawah Nikita Khrushchev dan Leonid Brezhnev, setelah tahun 1964, mengusung kebijakan koeksistensi damai dengan Barat. Uni Soviet tidak ingin memicu perang langsung dengan Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga mereka lebih memilih pendekatan diplomatik dibandingkan mendukung revolusi bersenjata di negara-negara berkembang. Tiongkok, di bawah Mao Zedong, mengambil posisi sebaliknya. Mao beranggapan bahwa revolusi bersenjata adalah satu-satunya cara untuk menyebarkan komunisme ke negara-negara dunia ketiga. Mao mengkritik Uni Soviet sebagai terlalu lunak terhadap imperialisme Barat dan berusaha menampilkan Tiongkok sebagai pemimpin sejati gerakan komunis global. Ketegangan antara kedua negara ini begitu tajam, sehingga mereka lebih sibuk bersaing satu sama lain daripada bersatu dalam mendukung gerakan komunis di negara lain. Indonesia menjadi salah satu korban dari konflik ini, karena PKI kehilangan potensi dukungan dari dua kekuatan besar yang seharusnya bisa menopang mereka. 2. PKI di persimpangan politik, tidak memihak penuh ke Uni Soviet atau Tiongkok. PKI sendiri berada dalam posisi yang unik di antara perpecahan Sino-Soviet. Sejak tahun 1960-an, PKI mulai lebih condong ke Tiongkok, terutama setelah Mao Zedong menawarkan visi revolusi yang lebih agresif. Beberapa petinggi PKI, seperti Deng Aidit, secara terbuka mengagumi strategi Mao dan ingin meniru revolusi ala Tiongkok di Indonesia. Namun, PKI juga masih menjaga hubungan baik dengan Uni Soviet, terutama dalam bidang diplomatik dan ekonomi. Sikap ambigu ini menyebabkan baik Uni Soviet maupun Tiongkok tidak terlalu merasa memiliki PKI sepenuhnya, sehingga mereka tidak sepenuhnya termotivasi untuk memberikan dukungan saat PKI menghadapi kehancuran. 3. Uni Soviet, kepentingan diplomatik dan keengganan berkonflik dengan Indonesia. Bagi Uni Soviet, Indonesia adalah negara yang terlalu penting untuk dipertaruhkan hanya demi menyelamatkan PKI. Pada awal tahun 1960-an, Uni Soviet telah menjalin hubungan baik dengan Presiden Soekarno. Mereka memasok bantuan ekonomi dan militer ke Indonesia, termasuk kapal perang dan persenjataan untuk Angkatan Laut Indonesia. Ketika Soeharto dan militer Indonesia mulai melakukan pembersihan terhadap PKI, Uni Soviet menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus membantu PKI atau tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Indonesia yang baru? Pada akhirnya, Uni Soviet memilih untuk tidak ikut campur. Mereka tidak ingin mengasingkan Indonesia, yang merupakan negara strategis di Asia Tenggara. Apalagi, Soeharto tidak secara terbuka berpihak ke Barat pada awal kekuasaannya, sehingga masih ada harapan bagi Uni Soviet untuk tetap memiliki pengaruh di Indonesia meskipun PKI hancur. Selain itu, Uni Soviet juga sedang sibuk dengan konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, terutama dalam persaingan dengan Amerika Serikat. Fokus mereka lebih tertuju pada stabilitas negara-negara satelit di Eropa Timur dan peningkatan pengaruh di Timur Tengah melalui Mesir dan Suriah.
Situasi ini membuat mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan langsung kepada PKI. 4. Tiongkok. Revolusi kebudayaan dan keterbatasan dukungan militer. Tiongkok, meskipun secara ideologis lebih dekat dengan PKI, juga tidak dapat memberikan bantuan nyata ketika PKI mengalami kehancuran. Ada beberapa alasan utama mengapa Tiongkok gagal bertindak. A. Revolusi kebudayaan dan kekacauan internal. Pada tahun 1966, Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan, sebuah gerakan besar-besaran untuk menyingkirkan oposisi di dalam Partai Komunis Tiongkok dan memperkuat ideologi Maoisme. Revolusi ini menyebabkan instabilitas di dalam negeri, dengan jutaan orang menjadi korban penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi. Dalam kondisi seperti ini, Tiongkok tidak dalam posisi yang kuat untuk melakukan intervensi militer di Indonesia atau mengirimkan bantuan besar kepada PKI. Pemerintah Tiongkok lebih fokus pada mempertahankan stabilitas domestik mereka sendiri daripada membantu gerakan komunis di luar negeri. B. Keterbatasan geopolitik dan militer. Pada pertengahan tahun 1960-an, Tiongkok belum memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melakukan operasi jarak jauh di luar wilayahnya. Tidak seperti Uni Soviet yang memiliki armada laut yang kuat, Tiongkok tidak memiliki angkatan laut yang mampu mengirimkan pasukan atau logistik ke Indonesia dalam skala besar. Tiongkok juga menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya yang mengawasi pergerakan mereka di Asia Tenggara. Meskipun Tiongkok secara retoris mendukung PKI, mereka tidak memiliki sarana untuk memberikan bantuan nyata ketika PKI menghadapi penghancuran oleh Angkatan Darat Indonesia. Dari semua faktor di atas, jelas bahwa PKI berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak bisa mengandalkan dukungan eksternal. Akhirnya, tanpa dukungan eksternal, PKI tidak memiliki peluang untuk bertahan. Dalam hitungan bulan setelah peristiwa G30S, PKI dihancurkan secara sistematis oleh Angkatan Darat Indonesia dan kelompok-kelompok anti-komunis lainnya. Dengan demikian, kehancuran PKI bukan hanya akibat faktor internal di Indonesia, tetapi juga karena dinamika politik global yang membuat mereka kehilangan dukungan dari pihak yang seharusnya menjadi sekutu mereka. 2. Isolasi dan kecepatan peristiwa. Salah satu alasan utama mengapa PKI tidak mendapatkan bantuan dari Uni Soviet atau Tiongkok adalah karena kecepatan peristiwa yang terjadi serta isolasi informasi. Pada tahun 1965 hingga 1966, dunia belum memiliki sistem komunikasi dan intelijen global yang secepat dan seefisien sekarang. Kombinasi antara kecepatan penghancuran PKI oleh Angkatan Darat Indonesia dan terbatasnya aliran informasi internasional menyebabkan partai tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan eksternal sebelum mereka benar-benar lenyap dari panggung politik Indonesia. 1. Kecepatan peristiwa, penghancuran PKI dalam hitungan bulan. Biasanya, dalam sejarah gerakan komunis di berbagai negara, partai komunis menghadapi tekanan dalam jangka waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dihancurkan atau berhasil bertahan. Namun di Indonesia, PKI dihancurkan dalam hitungan bulan setelah peristiwa G30S. A. G30S, titik awal yang mengejutkan. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Keesokan harinya, Mayor Jenderal Soeharto dengan cepat mengambil kendali atas Angkatan Darat, memukul balik gerakan tersebut, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, operasi militer sudah mulai dijalankan untuk menumpas kelompok yang terlibat. Dalam hitungan hari, narasi bahwa PKI berada di balik kudeta mulai tersebar luas melalui propaganda militer, yang kemudian memicu gelombang kekerasan anti-komunis di seluruh Indonesia. B. Dalam hitungan minggu, PKI mulai ditumpas secara sistematis. Pada pertengahan Oktober 1965, terjadi aksi-aksi kekerasan terhadap kader dan simpatisan PKI, dimulai di Jawa Tengah dan menyebar ke seluruh Indonesia. Organisasi kemudaan, kelompok Islam dan elemen militer mulai melakukan pembunuhan massal terhadap anggota PKI dengan dukungan diam-diam dari Angkatan Darat. Soekarno, yang selama ini melindungi PKI, semakin kehilangan kuasaannya dan kontrol atas negara mulai beralih ke Soeharto. C. Dalam hitungan bulan, PKI nyaris punah. Pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966, PKI secara de facto sudah tidak ada lagi sebagai kekuatan politik. Lebih dari 1,5 juta orang terbunuh, sementara ratusan ribu lainnya dipenjara atau diasingkan. Pada Maret 1966, Soeharto memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dan Indonesia secara resmi memasuki era Orde Baru.
Kecepatan peristiwa ini sangat luar biasa. Dalam banyak kasus sejarah, partai komunis yang menghadapi tekanan seringkali memiliki waktu bertahun-tahun untuk mencari dukungan eksternal atau membangun gerakan perlawanan bawah tanah. Namun, PKI dihancurkan sebelum ada kesempatan untuk menyusun strategi perlawanan atau menggalang bantuan dari luar. 2. Isolasi informasi. Dunia tidak tahu apa yang terjadi atau tahu terlambat. Selain kecepatan peristiwa, faktor lain yang memperburuk situasi PKI adalah isolasi informasi. Dunia luar, termasuk Uni Soviet dan Tiongkok, kemungkinan tidak segera menyadari skala kekerasan dan kehancuran yang terjadi di Indonesia. A. Keterbatasan sistem komunikasi internasional. Pada tahun 1965 hingga 1966, dunia belum memiliki akses komunikasi yang cepat dan global seperti saat ini. Tidak ada internet, televisi satelit, atau komunikasi instan seperti sekarang. Informasi dari Jakarta ke Moskow atau Beijing harus melalui saluran diplomatik yang lambat. Laporan media seringkali terdistorsi atau dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya, baik Uni Soviet maupun Tiongkok kemungkinan baru memahami besarnya skala pembantaian PKI setelah semuanya hampir berakhir. B. Peran sensor dan kontrol informasi oleh militer Indonesia. Setelah peristiwa G30S, militer Indonesia dengan cepat mengendalikan narasi informasi di dalam negeri dan luar negeri. Media dikendalikan oleh Angkatan Darat yang menyebarkan propaganda bahwa PKI adalah dalang dibalik kudeta dan harus dihancurkan. Informasi mengenai pembantaian massal terhadap PKI dibungkam atau disamarkan sebagai aksi spontan rakyat. Narasi ini membuat dunia luar tidak segera menyadari bahwa yang terjadi sebenarnya adalah operasi sistematis dari militer. Diplomat Indonesia di luar negeri juga diarahkan untuk menyangkal adanya pembantaian besar-besaran. Dengan kontrol ketat terhadap informasi ini, laporan mengenai kehancuran PKI baru diketahui dunia setelah semuanya sudah terlambat untuk diintervensi. 3. Hambatan logistik dan militer. Uni Soviet dan Tiongkok tidak bisa bertindak cepat. Bahkan jika Uni Soviet atau Tiongkok menyadari apa yang terjadi di Indonesia dalam waktu yang lebih cepat, mereka tetap menghadapi kendala besar dalam memberikan bantuan militer atau dukungan kepada PKI. A. Indonesia berada di lokasi yang sulit dijangkau. Tidak seperti Vietnam atau Korea yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, Indonesia adalah negara kepulauan yang berjarak ribuan kilometer dari Uni Soviet atau Tiongkok. Tiongkok tidak memiliki armada laut yang mampu mengirim pasukan atau senjata dalam skala besar ke Indonesia. Uni Soviet juga tidak memiliki pangkalan militer di Asia Tenggara yang dapat digunakan untuk mendukung PKI dengan cepat. B. Uni Soviet dan Tiongkok sedang sibuk dengan konflik lain. Uni Soviet lebih fokus pada Eropa Timur dan Timur Tengah, sehingga mereka tidak ingin menghabiskan sumber daya untuk sebuah konflik di Asia Tenggara. Tiongkok pada tahun 1966 sedang mengalami awal revolusi kebudayaan yang menyebabkan kekacauan internal besar-besaran. Kombinasi antara hambatan geografis dan kesibukan dengan masalah internal membuat, bahkan jika mereka ingin membantu, mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya dalam waktu yang cukup cepat. Ketika kita melihat faktor-faktor ini secara keseluruhan, menjadi jelas mengapa PKI tidak mendapatkan bantuan dari dunia komunis. Pada akhirnya, PKI benar-benar sendirian dalam menghadapi penghancuran yang dilakukan oleh Angkatan Darat Indonesia dan kelompok-kelompok anti-komunis. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan dalam waktu singkat, PKI lenyap dari panggung politik Indonesia. 3. Keterbatasan pengaruh luar di Indonesia. Selain faktor kecepatan peristiwa dan isolasi informasi, kehancuran PKI juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan pengaruh luar di Indonesia. Pada masa Perang Dingin, geopolitik global telah membentuk medan yang tidak menguntungkan bagi PKI. Di satu sisi, Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis yang besar di Indonesia dan dengan cepat memberikan dukungan terhadap rezim baru di bawah Soeharto. Di sisi lain, Blok Komunis yang terdiri dari Uni Soviet dan Tiongkok menghadapi tantangan besar dalam mencoba membantu PKI, baik karena keterbatasan militer maupun risiko konflik dengan AS. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai bagaimana keterbatasan pengaruh luar membuat PKI kehilangan harapan akan bantuan eksternal. 1. Dominasi Amerika Serikat dan Sekutu Barat di Indonesia. Sejak awal tahun 1960-an, Indonesia telah menjadi arena perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Komunis. A. Posisi strategis Indonesia dalam Perang Dingin. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur perdagangan vital antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat penting bagi AS maupun Uni Soviet.
Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, ini akan memperkuat dominasi komunisme di Asia Tenggara setelah kemenangan komunis di Tiongkok tahun 1949, Korea Utara tahun 1950, dan Vietnam Utara tahun 1954. Bagi AS, mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis adalah prioritas utama dalam kebijakan globalnya di kawasan Asia Pasifik. B. Campur tangan Amerika Serikat dalam peristiwa tahun 1965. Sejak tahun 1950-an, CIA telah aktif di Indonesia untuk mencegah dominasi komunis. Pada tahun 1958, AS telah mencoba menggulingkan Soekarno dalam operasi Permesta, tetapi gagal. Namun, setelah tahun 1965, mereka melihat peluang baru dengan naiknya Soeharto. Dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa AS menyediakan daftar anggota PKI kepada militer Indonesia untuk membantu dalam operasi penumpasan. AS dan Sekutu Barat, terutama Inggris dan Australia, mendukung propaganda anti-komunis melalui media dan siaran radio, menciptakan narasi bahwa PKI adalah ancaman besar bagi Indonesia. Bantuan finansial dan logistik diberikan secara diam-diam kepada militer Indonesia untuk mempercepat penghancuran PKI. Dengan dominasi pengaruh AS yang begitu kuat di Indonesia, Uni Soviet dan Tiongkok berada dalam posisi yang sulit untuk memberikan bantuan tanpa memicu konfrontasi langsung dengan blok Barat. 2. Ketidakmampuan Uni Soviet dan Tiongkok untuk melakukan intervensi. Meskipun Uni Soviet dan Tiongkok adalah dua kekuatan utama dalam dunia komunis, mereka menghadapi tantangan besar dalam mencoba membantu PKI, baik karena hambatan logistik maupun risiko eskalasi dengan AS. A. Jarak geografis yang sulit untuk intervensi militer. Uni Soviet terlalu jauh dari Indonesia. Uni Soviet memang memiliki angkatan laut yang kuat, tetapi tidak memiliki pangkalan militer di Asia Tenggara yang bisa digunakan untuk mengirim bantuan dalam waktu singkat. Mengirim pasukan atau persenjataan ke Indonesia berarti harus melewati Samudra Hindia yang didominasi oleh armada angkatan laut AS. Tidak ada jalur darat ke Indonesia yang memungkinkan pengiriman bantuan militer seperti yang dilakukan Soviet ke Vietnam atau Korea. Tiongkok lebih dekat, tetapi tidak memiliki kekuatan militer yang cukup. Tiongkok pada tahun 1965 belum memiliki kapabilitas angkatan laut yang bisa mengirim pasukan dalam skala besar ke Indonesia. Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik dikendalikan oleh armada AS, sehingga sulit bagi Tiongkok untuk mengirim bantuan tanpa risiko disergap di tengah perjalanan. Tanpa jalur yang aman untuk mengirimkan bantuan militer, Uni Soviet dan Tiongkok tidak memiliki opsi realistis untuk menyelamatkan PKI melalui intervensi langsung. B. Risiko eskalasi konflik dengan Amerika Serikat. Jika Uni Soviet atau Tiongkok melakukan intervensi di Indonesia, ini bisa memicu konfrontasi langsung dengan AS. Blok Barat telah menunjukkan kesiapan untuk menggunakan kekuatan militer di Asia Tenggara, seperti yang terlihat dalam Perang Korea tahun 1950 hingga 1953, di mana AS secara langsung bertempur melawan pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Perang Vietnam, di mana AS mulai meningkatkan keterlibatannya pada awal tahun 1960-an. Jika Uni Soviet atau Tiongkok mencoba mengintervensi Indonesia, AS kemungkinan besar akan menganggapnya sebagai agresi komunis dan merespons dengan keras. Bagi Uni Soviet dan Tiongkok, Indonesia bukanlah prioritas yang cukup tinggi untuk mempertaruhkan konflik langsung dengan AS. 3. Faktor internal di Uni Soviet dan Tiongkok. Kenapa mereka tidak bertindak? Selain hambatan eksternal seperti dominasi AS dan tantangan geografis, ada juga faktor internal di Uni Soviet dan Tiongkok yang membuat mereka tidak bisa atau tidak mau membantu PKI secara aktif. A. Uni Soviet fokus pada konflik di Eropa dan Timur Tengah. Uni Soviet lebih memprioritaskan persaingan dengan AS di Eropa, terutama dengan NATO di Jerman dan Eropa Timur. Pada tahun 1965 hingga 1966, Uni Soviet juga sedang terlibat dalam perang dingin di Timur Tengah, terutama mendukung Mesir dan Suriah melawan Israel. Krisis internal di blok komunis, termasuk perpecahan dengan Tiongkok, membuat Soviet tidak bisa bertindak cepat dalam kasus Indonesia. B. Tiongkok terjebak dalam revolusi kebudayaan. Pada tahun 1966, Tiongkok sedang memasuki awal revolusi kebudayaan yang menyebabkan kekacauan besar di dalam negeri. Mao Zedong lebih fokus pada pembersihan ideologi internal di Tiongkok daripada membantu PKI di Indonesia. Tiongkok memang pernah mendukung gerakan-gerakan revolusioner di Asia Tenggara, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan tidak dengan intervensi militer langsung.
Dengan kedua negara komunis ini terjebak dalam prioritas lain, mereka tidak dapat atau tidak mau melakukan intervensi di Indonesia. Dengan melihat faktor-faktor ini, menjadi jelas bahwa keterbatasan pengaruh luar membuat PKI benar-benar sendirian dalam menghadapi gelombang penghancuran setelah tahun 1965. Pada akhirnya, PKI tidak hanya kalah di dalam negeri, tetapi juga tidak memiliki sekutu eksternal yang mampu menyelamatkannya. 4. Faktor internal PKI dan Indonesia. Kehancuran PKI pasca G30S bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti tekanan dari Amerika Serikat dan ketidakmampuan Uni Soviet atau Tiongkok untuk membantu. Faktor internal dalam PKI dan dinamika politik Indonesia juga berperan besar dalam mempercepat kehancuran partai komunis terbesar di luar blok timur ini. Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kehancuran PKI antara lain kelemahan dalam strategi dan struktur organisasi, kurangnya kesiapan militer, serta reaksi keras dari lawan-lawan mereka di dalam negeri. 1. Kelemahan struktur organisasi PKI. Besar tapi tidak tahan banting. Meskipun PKI pada awal tahun 1960-an memiliki jutaan anggota dan dukungan luas di berbagai sektor masyarakat, kekuatan mereka ternyata rapuh dan tidak memiliki daya tahan ketika menghadapi tekanan besar. A. PKI terlalu bertumpu pada mobilisasi massa, bukan kekuatan militer. Sejak tahun 1950-an, PKI menerapkan strategi jalan damai menuju sosialisme yang menekankan pendekatan politik dan mobilisasi massa daripada perjuangan bersenjata. PKI berhasil membangun jaringan luas di berbagai organisasi massa, seperti BTI, Barisan Tani Indonesia, di sektor agrarian, SOBSI, Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, di sektor buruh, pemuda rakyat dan Gerwani sebagai sayap pemuda dan perempuan. Namun, jaringan ini tidak memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi perang politik atau fisik, terutama ketika berhadapan dengan militer. PKI adalah raksasa politik, tetapi tanpa kekuatan militer, mereka menjadi sasaran empuk ketika situasi berubah. B. Ketergantungan berlebihan pada Soekarno sebagai pelindung politik. PKI menjadi partai yang sangat pro-Soekarno dan percaya bahwa selama Soekarno berkuasa, mereka akan terus berkembang. Mereka mengabaikan tanda-tanda meningkatnya ketegangan dengan militer dan kelompok anti-komunis lainnya. Ketika Soekarno kehilangan kendali setelah G30S, PKI tidak memiliki pemimpin lain yang mampu mempertahankan partai di tengah badai politik. PKI gagal membangun kemandirian politik dan terlalu mengandalkan perlindungan Soekarno, yang akhirnya tidak mampu menyelamatkan mereka. 2. Kurangnya persiapan militer, tidak mampu melawan ketika diserang. Salah satu faktor paling krusial dalam kehancuran PKI adalah ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan diri secara militer ketika terjadi serangan balik pasca G30S. A. Gagal mewujudkan tentara rakyat. PKI sadar bahwa militer adalah kekuatan utama yang bisa menjadi penghalang bagi mereka. Oleh karena itu, mereka pernah mengusulkan pembentukan angkatan kelima, yaitu pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan petani. Namun, usulan ini ditolak oleh Angkatan Darat karena dianggap sebagai ancaman terhadap monopoli kekuatan militer mereka. Tanpa kekuatan bersenjata sendiri, PKI tidak bisa menghadapi serangan dari Angkatan Darat dan kelompok anti-komunis. PKI menyadari kelemahan militernya, tetapi gagal membangun alternatif yang bisa melindungi mereka ketika krisis terjadi. B. Tidak ada rencana perlindungan darurat. Ketika G30S gagal dan PKI mulai diserang, tidak ada rencana darurat untuk menyelamatkan kader-kader penting mereka. Banyak pimpinan PKI seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Nyoto yang tertangkap atau terbunuh dengan cepat karena tidak memiliki jaringan perlindungan yang kuat. Partai Komunis Vietnam (PKV) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki strategi gerilya dan perlindungan bawah tanah, tetapi PKI tidak pernah mempersiapkan hal serupa. Ketika serangan datang, PKI tidak memiliki rencana cadangan, sehingga mereka dihancurkan dengan sangat cepat. 3. Reaksi keras dari lawan-lawan politik di dalam negeri. Selain serangan militer, PKI juga menghadapi gelombang kebencian yang sangat besar dari berbagai kelompok politik, terutama militer, kelompok Islam, dan kelompok nasionalis anti-komunis. A. Militer menggunakan G30S sebagai alasan untuk menghancurkan PKI. Angkatan Darat, terutama di bawah Jenderal Soeharto, memanfaatkan peristiwa G30S sebagai justifikasi untuk menghancurkan PKI secara sistematis. PKI dituduh sebagai dalam pembunuhan para jenderal, meskipun keterlibatan mereka dalam G30S masih menjadi perdebatan hingga kini. Setelah itu, militer melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap dan membunuh anggota serta simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Bagi militer, G30S adalah kesempatan emas untuk menghilangkan PKI dari peta politik Indonesia. B.
Kelompok Islam menjadikan PKI sebagai musuh utama. PKI memiliki sejarah panjang konflik dengan kelompok Islam, terutama dalam isu agraria dan ideologi. Ketika G30S terjadi, banyak organisasi Islam seperti NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah mendukung pembersihan PKI. Banser, Barisan Ansor Serbaguna, Sayap Pemuda NU, ikut serta dalam pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI. Kelompok Islam memanfaatkan momentum ini untuk membalas dendam terhadap PKI, yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman terhadap agama. C. Propaganda antikomunis yang sangat kuat. Militer dan kelompok antikomunis menyebarkan propaganda bahwa PKI adalah dalam kekejaman dan harus dihancurkan. Film pengkhianatan G30S PKI yang dibuat pada era Orde Baru menjadi alat propaganda utama untuk menciptakan kebencian terhadap PKI. Akibat propaganda ini, mayoritas masyarakat mendukung penghancuran PKI tanpa banyak pertanyaan. Narasi antikomunis yang dibangun secara sistematis membuat PKI semakin terisolasi dan kehilangan dukungan publik. Meskipun faktor eksternal seperti intervensi AS dan ketidakmampuan Uni Soviet serta Tiongkok berkontribusi terhadap kehancuran PKI, faktor-faktor internal dalam PKI sendiri dan reaksi keras dari dalam negeri lebih menentukan kejatuhan mereka. PKI bukan hanya kalah dalam politik, tetapi juga dalam perang ideologi dan militer. Pada akhirnya, mereka tersapu dari sejarah Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa tahun 1965 hingga 1966 adalah pengingat betapa kompleksnya sejarah dan politik. Meski PKI memiliki hubungan dengan kekuatan global, faktor internal dan eksternal membuatnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisa ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek video lainnya di channel ini untuk memahami lebih dalam tentang sejarah Indonesia dan dunia. Terima kasih sudah menonton.